Halo sahabat Kepo Gengs, pada zaman yang modern ini, pesan dapat tersampaikan dengan instan. Komunikasi media sosial sudah berlipat ganda, jaringan sudah meluas melewati batas, industri dan teknologi. Kita sebagai penggunanya haruslah bijaksana dalam menyortir berbagai macam bentuk informasi yang beredar, supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dapat merugikan. Sebelum lanjut nonton videonya, jika kalian suka dengan pembahasan di dalam konten ini, silahkan subscribe terlebih dahulu, nyalakan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal notifikasi pemberitahuan tentang informasi berita-berita menarik mengenai aplikasi penghasil uang. Beberapa hari yang lalu terdapat banyak aplikasi dengan berkedok bola masuk ke Indonesia. Contoh kecilnya yaitu CFG, Yagol, maupun yang saat ini sedang ramai diperbincangkan LB Football. Dalam video kali ini kita mau membahas perihal diskusi yang ada di salah satu grup sepak bola, tepatnya LB Football, yang dimana isi diskusinya seperti ini. Jika kita scroll ke atas, banyak sekali percakapan mengenai pertanyaan atas keterlambatannya proses withdraw yang dilakukan oleh member-member yang ada ataupun yang join di aplikasi LB Football ini. Semua aplikasi bola scam, statement dari salah seorang member yang bernama Sang Pangeran. Hanya cintaku ke dia yang gak scam, ada yang respon seperti itu. Nah, itu betul. Tapi dia memilih laki-laki lain yang penuh warisan orang tuanya. Waduh, jadi scam dong katanya. Banyak yang bertanya seperti itu ya. Di sini ada perlindungan kah? Ada salah seorang member menanyakan, apakah di sini ada perlindungan di grup ini? Kenapa semua orang jadi fanatik ya? Saya chat di grup bilang scam langsung di kick. Mungkin ada antek-anteknya atau ada yang merasa tersindir jika membahas suatu aplikasi akan scam. Jadi saudara di-kick dari grup tersebut. Nah, ada yang berbagi video. Ini semacam organisasi dari anggota CFG Football yang terlihat sedang berbagi-bagi sembako. Di bannernya Selamat Natal dan Tahun Baru 2022. Mereka membagikan sebagian rezekinya mungkin dari aplikasi CFG Football, niat dan langkah yang baik. Namun sangat disayangkan beberapa hari yang lalu CFG Football tidak dapat diakses ataupun yang sedang melakukan proses penarikan mendapat informasi bahwa aplikasi tersebut sedang terdapat kendala. Aktivitasnya ya berbagi kepada rakyat-rakyat dan masyarakat sekitar baik seperti ini. Namun apa tujuan dan fungsinya jika dilihat ya berbagi, tapi kita tidak tahu sepenuhnya apakah untuk berbagi atau mencari keuntungan kembali. Ya harapan kita mereka berhias dengan sepenuh hati. Ini apaan ya? Ada yang bertanya. Anda belum dikenali, itulah di-kick, jangan bikin rusuh. Ada yang tertawa, like a duck, bebek ya. Emoji bebek, dia ketawa melihat diskusi yang ada di grup ini. Adminnya pun diam. Adminnya ini entah dia pro ke aplikasi tersebut, atau memang dia tidak tahu, atau dia memang apatis tidak mau tahu. Di sini kita sharing ya teman-teman semua. Jadi harapannya teman-teman lebih waspada dan lebih hati-hati lagi. Jangan mudah percaya terhadap iming-iming yang ada untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Karena masak mie instan aja harus menggunakan air dan bumbu-bumbu lainnya. Tidak bisa langsung dimakan. Bisa pun tidak enak. Kerja woi, nggak ada istilah rebahan bisa kaya. Sedikit bisa
Percaya karena konteks kayak cara rebahan bukan hanyalah kita berharap dengan mendapatkan income dari suatu aplikasi. Teman-teman bisa melakukan proses jual beli suatu produk melalui sistem aplikasi yang sudah dijamin OJK ataupun kejelasan tentang aplikasi tersebut, teman-teman bisa mendapatkan income. Mungkin prosesnya lama karena kecil, nggak sebesar yang dijanjikan oleh aplikasi-aplikasi yang beberapa hari lalu ramai diperbincangkan. Tingkat presiden pun sudah memandu melihat informasi-informasi yang beredar pihak Ponzi. Jadi ada perhatian khusus dari pihak pemerintahan. Kita lihat beritanya bersumber dari kontan.co.id. Singgung skema Ponzi dan investasi bodong, ini pesan Jokowi kepada OJK. kontan.co.id. Teman-teman bisa langsung lihat juga di artikel yang ada di kontan.co.id, Jakarta. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan di era pandemi COVID-19, sektor jasa keuangan memiliki peranan besar dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Presiden menjelaskan bahwa pandemi yang berkepanjangan telah menimbulkan luka yang dalam bagi sektor-sektor tertentu. Di saat yang sama, telah terjadi disrupsi rantai pasok global yang memicu peningkatan harga komoditas dunia dan menimbulkan inflasi global yang makin tidak menentu. Terkait hal itu, Jokowi memandang perlunya penerapan strategi penanganan yang lebih spesifik dan efektif, serta penuh kehati-hatian agar tidak mengganggu upaya-upaya pemulihan yang sedang dilakukan. Melansir laman kominfo.go.id, dalam pernyataannya Jokowi menegaskan, kebijakan dan instrumen pengawasan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK harus mampu mencegah meluasnya dampak pandemi COVID-19, khususnya terhadap perekonomian dan sektor keuangan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden pun meminta agar sektor jasa keuangan tidak hanya memikirkan keuntungan semata. Dia bilang, tanpa pergerakan sektor real, hal tersebut akan berpotensi memunculkan ragam model penipuan yang sangat merugikan masyarakat, seperti skema Ponzi, investasi bodong, penipuan investasi, dan sejenisnya. Persoalan-persoalan seperti itu juga menjadi tugas kita bersama dengan OJK sebagai motornya. Di masa sulit, pengawasan tidak boleh kendur, karena pengawasan yang lemah akan membuka celah, membuka peluang bagi munculnya berbagai modus kejahatan keuangan yang ujung-ujungnya akan merugikan masyarakat. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi, tandasnya. Dari kutipan artikel yang ada di kontan.co.id ini, tingkat presiden sudah memberikan perhatian khusus mengenai skema Ponzi ini. Dari kita pun sebagai masyarakat harus membentengi diri kita untuk memiliki prinsip-prinsip, tidak memiliki mindset bahwa kita dapat kaya secara instan. Tetaplah waspada dengan berbagai modus ataupun kedok, baik itu melalui media sosial, Telegram, WA, chat by SMS, ataupun menelpon teman-teman semua. Harap dikaji terlebih dahulu agar kita tidak mengalami kerugian yang signifikan. Belajar dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, teman-teman tidak salah untuk tahu sistem yang ada di suatu aplikasi. At least, teman-teman harus belajar juga. Jangan sampai terjumus dan menjadi korban seperti rekan-rekan lainnya. Jika teman-teman suka dengan konten dan pembahasan di channel ini, silakan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.